Para sahabat semua, kali ini kita akan menjelaskan tentang gula pasir, bahan kimia tanda kutip yang biasa ada di sekitar kita karena banyak dipergunakan untuk membuat kopi, teh, atau juga sebagai campuran bumbu-bumbu masakan. Jadi gula pasir ini dalam rumus kimianya adalah disebut sebagai sukrosa. Seringkali terjadi salah persepsi bahwa gula pasir atau gula itu disebut sebagai glukosa. Tapi yang benar adalah gula pasir itu disebut sukrosa. Jadi sukrosa adalah gabungan dari glukosa dan fruktosa dan termasuk sebagai disakarida. Kalau sukrosa itu kita jelaskan secara mungkin agak kekimia-kimiaan ya. Jadi kalau glukosa dan fruktosa itu adalah gula dalam bentuk yang lebih ringan seperti dalam buah-buahan yang berasa manis, atau gula buah itu adalah fruktosa dan glukosa, tetapi dalam bentuk yang lebih tingginya atau gabungannya antara glukosa dan fruktosa itu menghasilkan sukrosa atau yang biasa kita sebut gula pasir yang kita konsumsi sehari-hari. Gula pasir ini diperoleh dari tanaman tebu ya, yang melalui proses-proses lanjutan dengan penggilingan, kemudian dengan penguapan, pengambilan sari-sarinya, kemudian melalui proses pengkristalan. Biasa dibutuhkan suhu yang sangat tinggi. Kalau teman-teman datang bermain ke pabrik-pabrik gula, biasa peninggalan Belanda, banyak sekali di daerah-daerah Jawa Tengah. Itu kalau bisa kita lihat hasil-hasil pengolahan dari tebu itu membutuhkan tempat yang cukup tinggi dan luas, dan banyak sekali jelaga-jelaga hitam di sekitar proses-proses pembuatan gula pasir ini. Karena proses pembuatan gula pasir ini yang membutuhkan suhu yang tinggi, biasanya terjadi perubahan struktur kimia yang cukup signifikan ya. Sehingga gula pasir ini kalau kita pakai secara berlebih akan berakibat efek yang tidak bagus buat kesehatan. Makanya kalau sekarang mengenal penyakit diabetes karena kelebihan gula, kayaknya baru tahun-tahun atau akhir-akhir ini aja ada istilah penyakit diabetes ya. Kalau orang zaman dahulu tidak mengenal istilah penyakit diabetes karena orang zaman dahulu itu mengkonsumsi gulanya dalam bentuk gula langsung, gula aren misalkan, atau gula yang berasal dari madu yang lebih alami dan tidak mengalami proses yang dapat merusak struktur kimia dari pemanis atau zat rasa manis dalam bahan-bahan tersebut. Jadi sahabat semua, berhati-hatilah dengan gula pasir. Kalau dipikir serbuk putih mirip juga dengan serbuk-serbuk yang lain, dan ini tidak terasa seperti racun, tapi justru seperti obat. Padahal dalam jumlah yang banyak, gula pasir adalah racun yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit diabetes. Gula pasir ini juga berfungsi sebagai pengawet ya, sehingga orang sering membuat istilahnya manisan buah, karena bila
suatu larutan atau suatu benda yang memiliki kadar gula yang tinggi biasanya tidak bisa dimasuki atau ditumbuhi oleh mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Manisan-manisan itu biasanya kita banyak temukan di toko oleh-oleh dari manisan-manisan buah. Dan itu memang karena kadar gula dari manisan itu yang tinggi sehingga dalam penyimpanan lama buah tersebut tidak busuk. Jadi mirip sekali dengan garam ya. Garam itu ada istilah pengasinan. Jadi kalau gula itu adalah manisan. Fungsinya sama-sama untuk mengawetkan. Gula karena manisnya, kadar gulanya tinggi, mikroorganisme tidak bisa tumbuh. Begitupun garam karena asin, sangat asin. Misalkan dibuat dalam ikan asin, sehingga mikroorganisme juga tidak dapat tumbuh. Dan fungsinya sama-sama untuk mengawetkan dalam jangka waktu yang lama. Gula pasir juga bisa menyebabkan plak atau karang gigi. Jadi teman-teman, sahabat semua juga harap berhati-hati bila mempergunakan gula pasir, terutama kalau minum yang manis-manis harus gosok gigi ya. Tapi juga dia juga mempengaruhi suatu kebudayaan dalam daerah tertentu. Misalkan kita mengenal kalau orang-orang dari Jawa Tengah atau Jawa Timur itu biasanya senangnya adalah minuman yang rasa manis. Karena memang pabrik-pabrik gula Belanda itu banyak yang dibangun di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan misalkan orang-orang di daerah Jawa Barat cenderung tidak menyukai rasa manis. Karena memang pabrik-pabrik gula di daerah Jawa Barat itu sedikit sekali ya. Setahu saya mungkin daerah-daerah Cirebon atau teman-teman bisa mengoreksi kalau tidak salah itu ada pabrik gula. Tapi kalau di Jawa Tengah itu setahu saya yang ada di daerah Jogja ada berapa, 2 tempat, atau di daerah-daerah lain di Jawa Timur saya juga kurang tahu. Itu jadi menyebabkan juga faktor budaya mempengaruhi dari gula pasir ini. Bahkan kalau istilah kalau orang Jawa Tengah biasanya kalau gulanya atau minuman tehnya tidak manis itu disangka sebagai orang yang pelit atau orang yang kurang ya. Itu istilah di tradisi aja karena tidak mau mengasih gula yang berlebih karena memang kebanyakan orang Jawa senang manis. Tapi berbeda kalau mungkin orang daerah Sunda di Jawa Barat lebih senang dengan teh yang berasal lebih pahit. Karena memang sudah tradisinya, mungkin Belanda memang dalam sejarahnya membedakan antara tradisi orang Sunda dan tradisi orang Jawa. Mungkin demikian dari histori yang saya ketahui dari pembuatan pabrik-pabrik gula yang ada di Indonesia, terutama khususnya di Pulau Jawa. Mungkin demikian ya sahabat-sahabat semua tentang bahasan gula pasir. Kita akan membahas bahan-bahan kimia terutama yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.